Jadi kalian yang mau berkunjung ke lokasi wisata Sampuraga ini boleh bawa telur atau jagung. Itu pasti masak dia di sini teman-teman. Kini dia airnya mendidih. Assalamualaikum semua, jumpa lagi dengan kami di channel ini. Oke, kali ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk jalan-jalan di lokasi wisata Sampuraga yang ada di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Oke, sebelumnya saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini, dan agar tidak men-skip video ini, tonton sampai akhir ya. Ya, oke teman-teman, kali ini kita akan jalan-jalan di lokasi wisata Sampuraga. Iya teman-teman semua, jadi Sampuraga ini adalah legenda dari Kabupaten Mandailing, Natal, di mana Sampuraga dikatakan durhaka kepada ibunya, sehingga pada saat itu ibunya mengutuk Sampuraga sehingga terjadilah bencana di desa ini. Lokasi Sampuraga ini dia berada di desa Sirambas ya teman-teman. Jadi berdasarkan cerita, setelah bencana kutukan dari ibunya, maka ada bekas sisa-sisa dari kejadian tersebut yang diduga itu merupakan Sampuraga anak durhaka. Jadi ada peninggalannya berupa air panas yang mendidih di sini ya teman-teman. Kita coba lihat ke sini dulu. Ini dia sekarang sudah dipugar ya teman-teman. Jadi ada air panas itu yang diduga tempat Sampuraga yang anak durhaka tersebut meninggal. Begitu ceritanya teman-teman. Yuk mari kita lihat lebih dekat. Oke, ini dia air panas, masih berasap. Wow, bisa ini airnya mendidih ya teman-teman ya, mendidih. Ini dia. Orang yang datang berkunjung ke sini itu sering dia merebus telur, merebus jagung di sini ya teman-teman ya. Jadi kalian yang mau berkunjung ke lokasi wisata Sampuraga ini boleh bawa telur atau jagung. Itu pasti masak dia di sini teman-teman. Kini dia airnya mendidih, air panasnya cukup mendidih nih ya teman-teman. Jadi kita tidak diperbolehkan masuk ke dalam dari area pagar ini, karena ini sangat berbahaya, apalagi bagi anak-anak yang tanpa pengawasan orang tua ya teman-teman.
dan terdapat air panas di mana-mana ya teman-teman. Jadi kita juga harus berhati-hati ketika membawa anak-anak ke sini. Ini juga banyak di sini petunjuk-petunjuk, karena di sekitaran ini ada saluran buangan air ini. Itu juga merupakan air panas semua ya teman-teman ya. Ya, ini dia. Jadi di sekitaran ini juga dibuat tempat terapi ya, terapi. Ya, ini merupakan tempat terapi ya teman-teman ya. Bagi yang visitor juga sering menggunakan tempat ini seperti mandi uap gitu ya teman-teman ya. Jadi air panas yang dari bawah itu dimanfaatkan. Jadi itu dibuat tempat duduk. Ini dia tempat duduk. Ini tempat duduk ya teman-teman nih ya, tempat duduk itu dipergunakan oleh visitor seperti mandi uap gitu ya teman-teman ya. Jadi katanya sangat berkhasiat juga. Biasanya di sini para orang tua yang sering dia melakukan terapi di sini ya. Ini dia. Dan di bawahnya itu juga air panas yang mendidih juga ya teman-teman. Di mana-mana ada air panas di sini. Ini dia bentuknya, contohnya nih ya teman-teman ya. Wow, sangat-sangat panas. Wow, asapnya sampai mengepul ke atas. Air panasnya itu asapnya sampai mengepul ke atas ya teman-teman. Bayangkan kalau kita masuk ke situ pasti melepuh ini ya teman-teman ya. Jadi kita cukup harus ekstra hati-hati ketika membawa anak-anak ke sini. Teman-teman, itu kan ada tempat terapi. Jadi kita akan mencoba untuk duduk di sana. Bagaimana sensasinya duduk di atas air panas yang asapnya mengepul ke atas. Oke, mari. Ini kita harus hati-hati ya teman-teman ya. Kita akan coba duduk di sini. Wow, asapnya sangat panas juga di sini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita duduk di atas sini cukup berkeringat, apalagi kalau kita di sini di bawah terik matahari. Cukup ekstrim juga ya teman-teman ya. Yap, di sini juga ada disediakan tempat duduk ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman datang ke sini boleh menikmati suasana sambil duduk di tempat ini ya, yang tempat disediakan. Jadi di sini di setiap ada
sumber air panas itu dibuat pagar ya teman-teman, dibuat pagar agar menjaga safety atau keamanan bagi para pengunjung. Ini dia, ini juga merupakan sumber air panas juga, sumber air panas. Kalau kita lihat, iya ini dia, ada sumber air panas juga ya teman-teman ya. Ya, selanjutnya kita coba berjalan di sisi kanannya dari gerbang utama Sampuraga tadi ya teman-teman. Kita lihat, yuk kita cek ada apa di sana. Oh, ternyata di sini ada sungai yang mengalir teman-teman, tapi sungainya adalah air dingin, bukan air panas ya teman-teman. Jadi kalau mau mandi-mandi kayaknya bisa di sini teman-teman. Coba kita lihat di sebelah sana. Itu ada orang yang lagi mandi ya teman-teman. Oke. Selanjutnya di sini ternyata ada terapi batu. Terapi batu. Kalau kita lihat di bawah ini banyak batu. Ada batu-batu. Ini manfaatnya untuk apa ya? Mungkin terapi bagi orang yang berjalan di atas batu ini kali ya. Tapi saya kurang tahu juga ya teman-teman ya. Ini dibuat di sepanjang jalan ini itu batu-batu. Jadi sepertinya di Kabupaten Mandailing Natal ini sangat banyak batu ya teman-teman ya. Seperti di Taman Raja Batu. Di sini juga banyak batu-batu yang hampir mirip dengan batu yang ada di Taman Raja Batu itu. Ini dia contohnya. Coba kita lihat, itu di pinggiran itu ada batu-batu nih dia. Ini dia batu. Wow, airnya jernih. Cukup jernih teman-teman. Jadi lokasi wisata ini dia masih di sekitarannya itu ada hutan-hutan kecil seperti ini ya teman-teman ya. Dan juga banyak ladang masyarakat. Jadi lokasinya tidak terlalu berada di tengah hutan juga sih. Masih aman ya teman-teman ya. Karena di sini juga banyak orang yang berjualan. Mungkin cukup sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini. Mudah-mudahan informasi yang diberikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke sini, mungkin sudah mendapatkan sebagian informasi, dan bagi yang penasaran silahkan berkunjung ke sini. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.